Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat sampai hari ini. Tak lupa salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk berbagi ilmu mengenai hukum transfusi dan donor darah menurut pandangan Islam. Islam sejatinya adalah agama yang sempurna. Semua masalah yang berhubungan dengan kehidupan manusia, termasuk salah satunya ilmu kedokteran, sudah terdapat batasan dan juga penjelasannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Islam dan ilmu kedokteran bersifat integral, di mana keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menjauhi kemudaratan. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, transfusi darah merupakan salah satu tindakan medis, yaitu proses pemberian darah dari seseorang yang disebut dengan donor kepada orang lain yang membutuhkan, yang disebut dengan resipien. Transfusi ini tujuannya adalah untuk menggantikan darah yang hilang, yang disebabkan oleh kondisi-kondisi medis seperti perdarahan, shock, luka bakar, ataupun kondisi medis yang lainnya. Keputusan melakukan transfusi darah tentunya harus berdasarkan pada penilaian medis, baik itu dari segi klinis maupun dari hasil pemeriksaan laboratorium. Seseorang dikatakan memerlukan darah apabila jumlah sel komponen darahnya tidak mencukupi untuk menjalankan fungsi tubuhnya secara normal. Nah, berbicara mengenai transfusi darah, lalu bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut? Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hukum transfusi darah dalam pandangan Islam, terdapat beberapa prinsip umum berdasarkan kaidah usul. Prinsip yang pertama, ad-dororu yuzalu, bahaya yang harus dihilangkan. Prinsip yang kedua, al-hajatu tangzilu mangzilatad daruroh, kebutuhan itu menduduki tempat darurat. Prinsip yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut tasyiro, kesulitan mendatangkan kemudahan. Prinsip yang keempat, ad-darurat tubihul mahdurat, kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Kemudian prinsip yang terakhir, ma'ubiha lidoruroti yakduru biqadariha, sesuatu yang diperbolehkan karena keadaan darurat harus disesuaikan dengan kadar daruratnya. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia merupakan najis. Islam melarang mempergunakannya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Hukum dasar transfusi darah adalah haram, namun menjadi boleh apabila dalam keadaan darurat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Artinya, sesungguhnya diharamkan atas kalian bangkai, darah produk babi dan yang disembelih bukan karena Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Transfusi darah merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan dalam kondisi darurat, di mana seseorang yang kehilangan banyak darah dapat kehilangan nyawa. Tindakan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, maka dari itu transfusi darah hukumnya menjadi boleh apabila dalam keadaan darurat. Donor darah juga merupakan salah satu pekerjaan kemanusiaan yang sangat mulia. Menyumbangkan darah dengan ikhlas termasuk amal kemanusiaan yang amat dianjurkan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu ma qatala nafsan bighairi nafs ma qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Artinya,
Barang siapa membunuh orang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia membunuh manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan semua manusia. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terjawab sudah, hukum transfusi dan juga donor darah dalam Islam adalah boleh apabila dalam keadaan darurat. Hal tersebut justru sangat dianjurkan karena transfusi darah merupakan salah satu pekerjaan yang mulia. Sekian ilmu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudari sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.